Indonesia memang dikenal memiliki kekayaan laut yang melimpah, dan beberapa wilayahnya dijuluki sebagai surga bagi cumi-cumi. Kondisi perairan dan cuaca yang mendukung membuat hewan air yang memiliki tentakel ini betah dan terus berkembang biak. Ukurannya pun gak main-main, bisa sampai sebesar tangan manusia dewasa. Untuk sensasi strike-nya, jangan ditanya, pasti bikin ketagihan. Salah satu daerah penghasil cumi di Pulau Sumatera ada di perairan daerah Panjang, Kota Bandar Lampung. Di sini banyak nelayan yang menggantungkan hidupnya pada hewan yang memiliki tinta ini. Nah, untuk mengetahui potensinya, saya memutuskan untuk ikut mencari cumi bersama para nelayan. Yang membuat perjalanan kali ini makin spesial, saya ditemani oleh para nelayan-nelayan cilik. Mantap! Baru saja mulai, Ilyas si anak nelayan langsung mendapatkan strike. Strike! Wih, lumayan ini. Perlawanan kali ini cukup terasa karena sepertinya ukuran yang kita dapatkan kali ini cukup besar. Wih, mantap loh. Coba lihat. Wih, gede nih, lumayan size ini tuh. Dia mirip sama sotong ya, tapi di sini nyebutnya cumi ini ya, cumi kadut. Cumi kadut di sini. Memang di sini kita mancingnya tuh di rumpon-rumpon, jadi dasarnya dia pasir atau lumpur dia. Karena memang dia biasanya di habitatnya dia makan ikan-ikan kecil atau hewan-hewan yang ada di dalam lumpur itu sendiri. Oke, mancing mania strike back, mantap! Tak mau kalah, kali ini Yanwar kembali mendapatkan tarikan. Teknik handline yang ia lakukan ternyata manjur. Wih, beneran ini? Mana? Nggak ada itu ah, enteng gitu. Belum kelihatan. Jago juga Yanwar, dapat. Wih, mantap Yanwar. Mancing pakai teknik handline ini memang harus bener-bener apa ya? Harus sensitif gitu tangannya. Kalau nggak terbiasa kayak saya nih lumayan cukup susah maininnya. Jadi belum terlalu tahu nih dimakan nggak. Tapi kalau yang kecil-kecil gini ternyata jago-jago karena memang udah terbiasa. Teknik ini memang menjadi teknik andalan para nelayan untuk menarik perhatian cumi. Sampai-sampai anak-anak di sini juga sudah terbiasa. Jadi mereka sudah bisa membedakan saat sudah strike atau belum. Keren! Untuk bentuk kailnya ini beda dengan kail yang biasa untuk kita mancing karena dia si cumi ini dia ketika makan bagian tentakelnya akan seperti ini dia tuh. Saya pun tak mau hanya menjadi penonton. Peruntungan coba saya dapatkan. Oh, ini dia. Oke, mantap. Wih, lumayan walaupun size-nya masih kecil karena di sini memang ini belum puncaknya. Tapi karena di sini memang daerah bawahnya tuh lumpur atau pasir, jadi sepanjang hari dia selalu ada, walaupun nggak di prime musimnya dia. Oke, mancing mania strike back, mantap. Hewan cephalopoda ini memang dapat ditemukan di berbagai kedalaman, dari yang dangkal sampai air dalam. Kemampuan gerak cepat mereka harus beradu dengan skill pemancing agar kail tidak lepas. Oh ya, selain teknik dan skill yang baik, salah satu yang juga menjadi faktor keberhasilan kami adalah rumpon. Rumpon merupakan salah satu alat bantu untuk bisa menarik perhatian dan mengumpulkan cumi agar lebih mudah saat dipancing. Sebelumnya, saya dan para nelayan sudah membuat rumpon untuk disebar di beberapa tempat. Kita coba lihat dulu yuk, seperti apa proses pembuatan rumpon yang saya lakukan tadi. Oke, jadi sekarang kita mau bikin rumpon buat cumi kadut, Pak ya. Jadi kita menggunakan ranting dari pohon beringin. Sebenarnya sih bisa pakai apa aja. Yang penting itu rimbunya, Pak ya. Oke, Pak, langsung kita mulai aja, Pak. Iya. Jadi kenapa kami pilih
ranting yang rimbun seperti ini, karena nantinya di rumpon itu cumi bakal bertelur dan menempelkan telurnya di daun-daun dan rantingnya, Pak ya. Begitu. Jadi ranting-ranting cukup disusun secara rapi agar terlihat rimbun, dan proses pembuatannya pun sudah selesai. Sekarang saatnya kita menuju titik spot rumpon lama untuk menimpanya dengan yang baru. Oke Pak, udah siap? Kita tebar, taruh? Oke, siap. Setelah pemberat turun, kita tinggal menunggu sehari dan dicek secara berkala. Kembali lagi ke atas perahu. Akhirnya momentum yang saya tunggu-tunggu tiba. Sambaran kembali saya dapatkan. Fish on! Strike! Ada nih, Yas. Oke. Tentu ini tidak akan saya sia-siakan. Seekor cumi harus berhasil mendarat sempurna ke tangan saya. Nah, cumi ini walaupun dia lunak lembek seperti ini, tapi tetap berhati-hati karena dia punya gigi yang tajam nih di dalam sininya tuh. Ih, tajam sekali dia. Oke, mancing mana strike back. Mantap. Strike. Mancing mania. Pak Mul yang sudah berpengalaman pun tak mau kalah dengan anaknya. Tarikan cumi tiba-tiba ia rasakan dari tali senarnya. Dengan cepat, ia langsung menaikkan targetnya ke atas perahu. Ternyata seekor cumi kadut berukuran jumbo ini menjadi cumi-cumi terbesar yang kami dapatkan hari ini. Mancing mania mantap. Setelah seharian memancing, rupanya perut saya kali ini sudah tak bisa diajak kompromi. Mumpung cuminya masih fresh, jadi mending langsung kita masak aja Pak ya. Dan saya ditemenin nih sama Pak Yadi. Dan cuminya coba Pak, diangkat Pak. Wah, ini segini nih, yang paling dapat banyak tuh anak-anak. Tuh anak-anak biar lagi pada main dulu, happy dulu mereka. Nanti setelah matang baru kita ajak ke sini. Jadi cuminya ini mau kita bakar plus sausnya. Sausnya juga spesial, saus madu namanya. Oke, Pak udah ready Pak? Ready. Oke, yuk langsung kita mulai. Memasak cumi bisa dibilang gampang-gampang susah. Tingkat kematangannya harus pas, karena jika terlalu matang, daging cumi akan terasa alot dan keras. Jadi Strike Back Mania harus rajin-rajin mengecek dan membolak-balikan cumi saat dibakar. Wah, aroma cumi bakarnya udah sedep banget ini Strike Back Mania. Bikin perut saya makin lapar. Nih, teman-teman udah pada lapar belum? Lapar ya pastinya. Oke yuk langsung aja kita ambil. Oke, ambil yang gede. Perpaduan rasa cumi yang manis dan segar ditambah dengan saus madunya membuat kami tak berhenti-henti untuk mengunyah. Mantap! Wah, daging cumi kadutnya nih enak banget, masih fresh banget Pak ya. Jadi dia rasanya memang ada rasa manis-manisnya gitu. Dan juga untuk sausnya nih unik banget rasanya. Jadi ada perpaduan manis antara kecap dan juga madu. Jadi gimana ya cara ngomongnya? Memang unik banget ya rasanya. Elias juga sampai ketagihan. Tadi udah ngambil berapa Yas? Wah, saking enaknya ya. Oke, mancing mania Strike Back. Mantap! Setelah mencari cumi bersama nelayan, sekarang saya mau bertemu dengan teman-teman lainnya untuk memancing. Kali ini saya sangat bersemangat. Bagaimana tidak, petualangan mancing kali ini saya ditemani oleh Gina, Tesi, dan Rafa. Mereka adalah sosok Gen Z yang mau coba peruntungan memancing di Laut Pesisir Barat, Lampung yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Ombak yang besar, cuaca yang sering berubah-ubah akan menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi mereka. Tanpa membuang waktu, umpan segera kita lempar. Benar-benar tak disangka, tarikan pertama di perairan Krui ini langsung saya rasakan. Oke, ya, strike! Mantap! Perairan yang dekat samudra memang menjadi salah satu spot yang menarik untuk memancing. Dikarenakan struktur dasar lautnya yang kompleks, membuat jenis ikan menjadi beragam. Tapi bukan berarti ini menjadi hal yang mudah untuk menarik ikan keluar dari air.
Apalagi perairan Krui terkenal memiliki arus deras dan ombak yang kencang. Tarikan ini membuat saya semakin penasaran. Seekor ikan kurisi yang biasa hidup di terumbu karang dan daerah bebatuan dasar laut, landing di perahu saya dengan selamat. Oke, mantap. Oke, ini dia. Akhirnya, akhirnya habis umpan saya. Pakai cakalang fillet, ternyata di sini gacor banget Strike Bait Mania. Ini sekilas memang mirip-mirip sama ruby snapper, cuman dia secara warna dia lebih pucat dan juga corak-corak warna goldnya itu dia lebih kental banget, makanya disebut kursi emas. Mudah-mudahan kali ini babonya naik ya, Bal. Ya. Oke lah, mancing mana Strike Bait, mantap! Nampaknya Rafa, pemuda yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama ini tidak mau kalah. Ia mencoba peruntungannya dan tak mau hanya menjadi penonton. Strike, strike, mantap betul. Oke. Besar kah? Besar, lumayan nih size. Lengkungan pada piranti memperlihatkan kalau ikan memberi perlawanan yang cukup kuat. Namun Rafa tak patah arang. Ia gigih hingga pada akhirnya berhasil menaikkan ikan ke atas kapal. Oke, atas dulu Rafa. Mantap betul. Ya, jadi kurisi ini masuk ke keluarga kakap Strike Bait Mania. Ini Rafa beruntung banget dapat kurisi emas. Oke, mancing mania Strike Bait. Mantap. Gina yang masih pemula dalam hal memancing harus saya bimbing agar bisa ikut merasakan keseruan dari sensasi strike. Bagi pemula, perairan dengan ombak yang cukup besar seperti ini sudah menjadi nilai plus. Tak perlu waktu lama, akhirnya sensasi menarik ikan bisa dirasakan Gina. Mantap, Mas Bro. Keren banget nih. Kali ini Gina strike berhasil, mantap. Oke, Gina, tinggi. Seru kan? Bagi Gina, perlawanan ikan kali ini sudah cukup membuatnya kewalahan. Tapi keinginannya untuk menaikkan ikan ke atas perahu sangatlah besar. Namun perlahan-lahan ikan buruannya pun muncul di permukaan. Ternyata seekor hiu, pantas saja perlawanannya sangat kuat. Ini menjadi pengalaman yang sangat berharga baginya. Strike pertama langsung mendapatkan tantangan melawan seekor hiu. Mantap! Oke. Tas dulu, Gin. Luar biasa, tenaganya kuat banget Strike Bait Mania. Cewek loh. Langsung dapat hiu, tadi black tip itu karena ikan dilindungi, jadi langsung kita rilis aja ya, nggak perlu diangkat lagi. Oke, tas dulu. Oke, mancing mania Strike Bait. Mantap! Saat memancing, kapal kami tak henti-hentinya digoyang oleh ombak. Lokasinya yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia menjadi salah satu faktor utama. Jadi, Strike Bait Mania, untuk memancing di kondisi seperti ini, kita harus dalam keadaan fit dan siap mental. Namun apa daya, Tesi, salah satu pemancing yang ikut saya, tak tahan dengan guncangan ombak sebesar ini. Mabuk laut pun ia rasakan. Wah, gimana ini Tesi? Padahal kamu belum strike loh. Ayo semangat! Di sisi lain, Rafa kembali mencoba peruntungan untuk kedua kalinya. Setelah tadi berhasil menaikkan kurisi, ia ketagihan untuk menaikkan seekor ikan lagi ke atas kapal. Fish on! Strike! Yuk! Strike lagi kita ya. Oke, mantap Mas Bro! Tarikan di tengah kondisi ombak yang kencang tentu menjadi tantangan tersendiri. Tapi siapa sangka ternyata adrenalin seperti ini sangat baik untuk meningkatkan kesehatan jantung. Gerakan serta menahan keseimbangan juga melatih koordinasi tubuh secara keseluruhan. Mantap! Ternyata apa?
masih SMP udah segede ini dan habis banget dari tadi strike mulu. Hey. Seekor ikan mulai unjuk gigi ke permukaan air. Benar-benar sangat mujur. Piranti Rafa sangat wangi. Bayangan seekor kerapu pun mulai nampak. Kerantos lagi dong. Mantap betul, dapat kerapu mas bro. Luar biasa dan tuh kelihatan berbalik, angkat lagi. Matanya tuh sampai melotot hampir keluar nih. Ini karena efek dekompresi dia. Jadi mancing One Strike Back, mantap. Menyusul Tesi, Gina yang baru pertama kali memancing di laut pun akhirnya tumbang juga.